Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ingin bahas blongnya rem pada saat turunan itu ya. Apa saja sih cara mencegahnya? Rem blong waktu turunan itu bisa terjadi karena panas. Jadi terutama bukan soal cakramnya, tapi dari kampasnya. Kampasnya itu kan ada logamnya ya. Kampas itu dari bahan ya semi logam yang agak keras. Nah, kalau terjadi gesekan dengan cakram akan terjadi panas. Nah, panas ini akan tersalurkan ke kaliper, ke bagian yang neken kampas remnya, lewat pistonnya dulu, terus pistonnya kena panas, pistonnya kan ada cairannya, kena minyak rem. Nah, minyak remnya ini kena panas, bisa mendidih. Ngeblong itu terjadi karena minyak rem itu mendidih dan menimbulkan udara di dalam kaliper, terus di dalam selang juga. Udara itu elastis ya, dibanding cairan. Udara itu apa jenenge, jauh lebih mudah dimampatkan. Nah, karena isinya udara, membuat kalau kita neken tuas rem itu jadi nggak ada tekanannya sama sekali, jadi ringan sama sekali, karena yang ditekan adalah udara. Walau ditekan sampai full ya, sampai habis, tekanan tetap nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ada udara. Nah, caranya apa saja sih untuk mencegah hal itu? Kalau cara yang tanpa merubah apa-apa, nah kita itu harus sering-sering istirahat. Jangan terusan ya memakai rem. Jangan terusan kendaraannya turun terus-menerus, mau itu mobil atau motor. Walau remnya bukan cakram, pakai terus-menerus itu nggak baik. Karena kalau yang bukan cakram malah resikonya macet ya, nempel ya, gancet. Nah, yang cakram yang ngeblong itu tadi, istirahat, jangan terus-terusan. Ada istilahnya berhenti dulu lah ya. Nah, kalau ingin modifikasi, ada dua ya modifikasi yang bisa dilakukan. Modifikasi yang lebih mudah diterapkan di motor, karena kalau di mobil itu jarang sekali ada review ya. Yang pertama adalah ganti minyak rem. Minyak rem itu biasanya ada standar .3, .4, maksudnya DOT ya, bukan titik, tapi DOT. Nah, kalau misalnya minyak remnya yang sedang dipakai itu adalah DOT 3, nah kita bisa pakai DOT 4 atau DOT 5.1. Jangan salah ya, 5.1, karena DOT 5 itu nggak kompatibel ya, bisa merusak sistem remnya, terutama seal-sealnya itu bisa rusak kalau pakai DOT 5. Yang benar adalah 5.1. Jadi DOT 3, DOT 4 atau DOT 5.1. Orang biasanya lebih pilih
yang DOT 4, soalnya kalau 5 takut salah ya, ada koma satunya kan nggak kebaca, bermasalah itu ya. Biasanya pakai DOT 4. Kenapa kok pindah ke angka yang lebih tinggi? Karena kalau DOT 4 itu minyak remnya lebih tahan panas. Jadi suhu titik didihnya itu lebih tinggi kalau DOT 4. 5.1 juga lebih tinggi lagi, tapi ya biasanya pakai DOT 4 sudah cukup. Yang unik, mobil, untuk oli mobil seringnya justru malah yang DOT 3 ya adanya ya. Nah kalau untuk motor malah lebih banyak DOT 4 kalau merek aftermarket ya. Tapi kalau misalnya pingin aman ya ganti minyak rem DOT 4 atau 5.1. Nah, modifikasi yang berikutnya adalah modifikasi kampas remnya. Yang penulis yakin betul itu adalah untuk motor. Jadi kampas rem itu karakteristiknya macam-macam. Ada kampas rem yang menggerus cakramnya, ada kampas rem yang nggak pakem, ada kampas rem yang kalau tuas rem tidak ditekan itu menghambat. Nah, faktor yang terakhir, sifat yang terakhir ini yang penting. Jadi kita pilih kampas rem yang kalau tuas remnya tidak ditekan itu hambatannya minim. Hambatan minim kok bisa Mas tahu? Ya bisa. Kalau di motor sih gampang ya, tinggal diputer bahane. Oh, ini hambatannya kuat, oh ini hambatannya lemah. Jadi dengan muter ban saja sudah bisa kerasa ya. Kampas remnya yang model menghambat atau yang sebaliknya model tidak menghambat. Jadi walau tuas rem itu tidak ditekan, itu bisa ada yang licin, ada yang menghambat. Kalau mau aman untuk turunan, kita cari yang licin untuk menghambat. Ini tentu ya ada konsekuensinya juga. Jadi blong itu ya bisa terjadi dua kalau misalnya kita pakai kampas rem yang tidak menghambat. Blong karena waktu kita tekan pertama kali remnya masih dingin, dan blong kalau ya overheat tadi. Nah kalau misalnya yang blong pertama ini ya karena memang ya sering kali kampas rem yang ditekan tuasnya enggak menghambat, yang licin itu kalau dingin bisa kayak blong gitu, terutama kalau hujan ya, terutama kalau hujan. Tapi kalau merek jelek kayak yang rem belakang, kampas rem belakang penulis pakai sekarang merek Fuboru itu ngeslong ya. Cuaca dingin ngeslong ya, kita cari itu ya, kita cari yang kampas rem itu kalau tidak ditekan itu ngeslong, yang licin. Tapi kita juga harus cari yang nggak sampai blong juga waktu terlalu dingin. Jadi kita pilih diantaranya. Tentu lebih mudah membuat rem yang ngeslongan ketika dingin daripada ketika panas. Rem yang ngeslong ketika dingin cukup kita panaskan. Jadi kita tekan terus tuas rem dikit-dikit gitu ya, sedikit sampai agak menghambat gitu toh.
Nah itu nanti remnya akan istilahnya jadi dipanasi, jadi pakem. Nah yang sebaliknya susah. Kalau remnya sudah blong karena kepanasan, nggak ada cara lain selain berhenti istirahat mungkin 1 jam gitu ya. Kalau ke susu ya mungkin disiram, bukan cakramnya yang disiram ya, kalipernya. Dan kaliper juga panas itu bagian dalam, jadi kalau kesiram kan bagian luar. Nggak bisa disiram gitu langsung pakem ya, nggak, harus nunggu minyak remnya itu dingin. Nah mungkin ada juga yang nawarkan selang rem racing ya. Selang rem racing itu yang ada logam-logamnya di luarnya yang katanya bisa mempercepat pendinginan. Wah entah ya, sing namanya selang apa ya saka wesi to. Rasanya kalau nggak karet ya plastik. Mungkin itu cuma bisa apa jenenge ya, mengatasi yang agak membal sedikit lah ya. Membal yang terjadi karena karetnya atau plastiknya jadi lemes gara-gara kena panasnya kaliper. Nah itu mungkin bisa membantu rem yang jadi agak membal, agak keras ketika kaliper wis panas. Nah tapi kalau soal rem blong itu udah beda lagi. Kalau sudah muncul udara di dalamnya kaliper, yang nggak bisa diatasi hanya dengan selang. Nah, selama ini ya penulis nggak pernah jalan jauh sih, jadi nggak bisa ngerasakan gimana sih rasanya rem fading gitu ya, rem jadi berkurang karena kaliper kepanasan. Tapi ya kembali lagi, penulis remnya, kampas remnya kebetulan pakai yang licin kalau tuas rem nggak diteken. Jadi karena licin ya malah dingin kampas remnya. Kampas rem dingin ya artinya cairan minyak remnya juga dingin. Problemnya cuma kalau hujan aja. Kalau hujan remnya terlalu dingin ngeblong, tapi itu bisa diatasi dengan gantung rem tadi. Modifikasi sebenarnya yang lebih mantap itu adalah memasang pendingin, ciri pendingin, entah aluminium, entah apa, di bagian kalipernya. Sayangnya di Indonesia belum ada ya yang jual kaliper pakai pendingin ya. Padahal harusnya butuh ya. Mantap kalau ada apa jenenge rem yang kalipernya dikasih pendingin aluminium gitu. Karena kalipernya dijamin ada pendinginannya. Rasanya itu bakal lebih efektif daripada kalau mengarahkan udara ke kaliper, karena ya secara normal kaliper ini wis kena udara kok ya, sudah kena aliran udara, cuma pendinginannya aja kurang mantap. Ya wis itu aja ya, silahkan dicoba. Jadi minyak remnya dulu, kemudian kampas remnya ganti yang lebih licin kalau tuas rem tidak ditekan. Untuk mereknya sementara penulis cuma bisa rekomendasi merek Federal ya, merek lain nggak tahu. Ya wes begitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.